Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Siti Budiarti, NIM 1905-1013, kelas 6D, mata kuliah Hukum Asuransi. Dosen pengampu Bapak Arif Rahman, SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester Hukum Asuransi. Yang pertama, soal pertama itu yaitu jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi di dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Asuransi atau pertanggungan telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan pengertian asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sementara itu, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Adapun perbedaan pengaturan asuransi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Poin pertama yaitu usaha konsultan, aktuaria dikategorikan sebagai bidang usaha perasuransian yang izinnya diberikan kepada menteri. Poin kedua, bentuk badan hukumnya terdiri atas perusahaan perseroan, koperasi, usaha bersama atau mutual. Poin ketiga, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau WNI atau Badan Hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya. Dalam perusahaan patungan, status perusahaan asing sebagai induk perusahaan tidak diatur. Poin keempat, tidak ada kejelasan mengenai aturan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Poin kelima, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya. Dalam perusahaan patungan, status perusahaan asing sebagai induk perusahaan tidak diatur. Poin keenam, belum menjelaskan undang-undang tentang asuransi syariah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian, melainkan profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK. Poin kedua, bentuk badan hukumnya terdiri atas perseroan terbatas, koperasi dan usaha bersama. Poin ketiga, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia harus dimiliki WNI secara langsung maupun tidak langsung. Pihak asing harus menjadi perusahaan induk. Poin keempat, paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham buat memutuskan pembubaran badan hukum. Poin kelima, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia harus dimiliki WNI secara langsung maupun tidak langsung. Pihak asing harus menjadi perusahaan induk. Poin keenam, sudah menjelaskan Undang-Undang Asuransi Syariah. Undang-Undang tentang asuransi syariah meliputi penjelasan, prinsip, usaha asuransi umum, jiwa, atau reasuransi, peraturan perusahaan asuransi syariah, peningkatan kapasitas dan perlindungan pemegang polis. Selanjutnya, yaitu soal kedua, jelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi dan asas-asas yang berlaku di dalam asuransi. Dalam membuat perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik dan dinyatakan sah secara hukum. Syarat sah perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, dan kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri. Selanjutnya, sedangkan asas-asas dalam asuransi yaitu
Asas indemnitas. Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Kedua, asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan bersangkutan menjadi menderita kerugian. Asas ketiga, asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Asas ini lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu itikat baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas yang baik bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhi asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal-pasal 1320 sampai dengan 1328, 29 KUH Perdata. Itikat baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian, dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beretikat baik. Dan yang terakhir yaitu asas subrogasi. Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnitas. Baiklah, yang selanjutnya adalah nomor 3, apa saja jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi? Jelaskan dengan contoh. Yang pertama itu ada asuransi jiwa. Nah, contohnya itu adalah Simas Jiwa Siji Gold 4 dan Ciputra Lip Citra Jaminan Pasti 50. Yang kedua ada asas kesehatan, contohnya Cigna Proteksi Sehat dan Simas Sehat Gold. Yang ketiga ada asuransi pendidikan, contohnya asuransi pendidikan Allianz dan BNI Lab Solusi Pintar. Keempat yaitu asuransi jaminan hari tua, dan yang kelima asuransi perjalanan. Contoh asuransi perjalanan yaitu asuransi perjalanan Adira dan asuransi perjalanan Sompo. Baiklah, yang selanjutnya adalah bagaimana Islam mengatur tentang asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haramnya produk asuransi. Hukum asuransi dalam Islam atau syarab yang dilansir dari Rumanso adalah haram jika mengandung unsur riba, judi, gharar, dan lain sebagainya. Terlebih jika asuransi dijadikan sebuah jaminan perlindungan sehingga menghilangkan rasa tawakal dan berserah diri pada Allah. Namun, asuransi menjadi diperbolehkan apabila di dalamnya hanyalah terdapat akad tabaru atau tolong-menolong murni tanpa adanya unsur komersil. Asuransi pun dihalalkan dalam Islam sesuai fatwa MUI dan Al-Quran asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama berlandaskan pada prinsip syariah, asuransi. Yang kedua tidak boleh mengandung perjudian atau maisir. Yang ketiga tidak mengandung ketidakpastian atau gharar. Yang keempat bebas riba. Yang kelima barang yang terkandung harus bebas maksiat dan tidak haram. Keenam menggunakan unsur tolong menolong. Ketujuh resiko dan keuntungan yang didapat dimiliki bersama. Kedelapan, premi atau dana kontribusi tidak hangus. Kesembilan, instrumen investasi sesuai syariat Islam. Kesepuluh, pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Kesebelas, salah satu bentuk muamalah asuransi. Ke-12, sesuai akad dalam asuransi syariah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu soal bonus asuransi. Soalnya yaitu Hartono memiliki sebuah mobil Toyota seharga 100 juta yang diasuransikan kepada PT Sejahtera bersama dengan nilai pertanggungan tidak penuh senilai 75 juta rupiah. Hartono kemudian juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya ia juga mengasuransikan mobil itu kembali kepada PT Oto Bursa dengan senilai pertanggungan 50 juta rupiah. Mobil tersebut kemudian dipinjamkan kepada temannya Anto selama 1 bulan. Oleh Anto, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan nilai 80 juta rupiah. Dalam masa peminjaman tersebut, ternyata Anto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar 75 juta rupiah. Dan poin dari soal tersebut yaitu yang pertama, siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian tersebut? Yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian tersebut yaitu Hartono, karena ia merupakan pemilik mobil sesuai dengan nama yang ada di STNK mobil tersebut, di mana tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung karena tertanggung telah membayar premi yang merupakan kewajibannya. Diterimanya premi maka
berarti pihaknya menyetujui untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan polis yang ditandatangani oleh penanggung yang ditujukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor. Poin kedua, berapakah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut? Jika kerugian yang dialami sebesar 75 juta rupiah, maka nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut adalah 75%. Karena kerugian yang dialami adalah 75% yang harga mobilnya yaitu 100 juta rupiah. Di mana PT Sejahtera Bersama sebesar 18.750.000 rupiah, PT Maju Mundur sebesar 12.500.000 rupiah, PT Oto Bursa sebesar 12.500.000 rupiah, dan PT Dharma sebesar 20 juta rupiah. Yang ketiga, bagaimana kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut? Adapun kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut adalah tetap memiliki hak perolehan asuransinya karena Anton juga mengasuransikan mobilnya Hartono ke PT Dharma Setia dengan nilai 80 juta rupiah. Selanjutnya, yang keempat, ada berapa macam asuransi yang terdapat dalam kasus di atas? Jelaskan sesuai peraturan atau pasal yang berlaku. Yang pertama itu dalam pasal 265 KUHD, di mana yang terjadi adalah asuransi kerugian. Asuransi kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yang terdiri dari yang pertama, asuransi kendaraan bermotor. Poin kedua, dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung, meninggal dunia, atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana yang terdiri dari B. Asuransi kecelakaan yang diatur dalam pasal 239 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan lain. Yang C. Asuransi kesehatan. Baiklah, selanjutnya adalah nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Jadi isi paper yang saya kerjakan adalah mengenai perkembangan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 2 mengatakan asuransi syariah yakni suatu perjanjian di atas perjanjian antar perusahaan jasa asuransi berbasis syariah dengan para pemegang polis untuk mengelola ikut serta yang berlandaskan dari prinsip syariah yang saling membantu dan sesama melindungi ialah sebagai berikut. Poin pertama, mengganti biaya atau dana kepada peserta atau para pemegang polis atas segala kerusakan atau kerugian, biaya-biaya ataupun tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin dirugikan oleh peserta atas terjadinya suatu kecelakaan atau peristiwa tak disengaja. Poin kedua, memberikan layanan pembayaran berdasarkan meninggalnya pemegang polis dan mekanisme pembayaran yang didasari kepada hidup peserta sebagai atas fungsi yang didasarkan dan diterapkan kepada hasil pengelola dana. Dan kesimpulannya adalah bahwasannya pada perjanjian asuransi tersebut dibuat oleh pemegang polis dengan peserta polis. Pada para pihak yang memiliki hak dan kewajiban dapat dipahami bagi tertanggung sebagai pemegang polis asuransi syariah. Karena dalam hal ini pemahaman terhadap kewajiban dan hak para pemegang polis tersebut dalam menggunakan haknya dan kewajibannya, maka perlindungannya oleh para pihak untuk melakukan penuntutan atas haknya yang merupakan kewajiban pihak lain. Baiklah, cukup sekian untuk presentasi saya tentang menjawab ujian akhir semester hukum asuransi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudahi dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.